Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima. Saya ingin memintai tanggapan terkait maraknya yang terjadi dan juga isu dari masyarakat ini tentang kehadiran para investor. Apakah tidak meresahkan masyarakat? Namun pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan untuk keadilan. Bagaimana tanggapan Bapak juga? Terima kasih ya saudaraku dari wartawan ya, sudah menemui saya di ruang Komisi 1 DPR Kabupaten Bima. Memang akhir-akhir ini ya, saya bukan saja mendengar tetapi mengetahui ya sejumlah yang terjadi tentang kehadiran investor ya. Jadi saya juga masih tanda tanya apakah ini investor atau seseorang yang datang ingin membeli tanah di wilayah Kabupaten Bima ya. Terutama lahan-lahan yang berada di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Bima, misalnya wilayah Tambora, wilayah Sanggar, wilayah Soromandi, wilayah Belawi, Wera, sampai Lambu, bahkan wilayah Pantai Monta yang ada di di Monta itu, Sorong tuh ya. Nah, perlu saya jelaskan pada kesempatan sore ini agar warga, masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki tanah, baik yang sudah sertifikat maupun yang menggarap lahan yang belum memiliki sertifikat. Ini pesan moral saya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat di Dapil 3, tetapi saya menduduki jabatan ini untuk seluruh rakyat Kabupaten Bima. Agar berhati-hati ya. Agar berhati-hati menjual tanah kepada siapapun ya, meski harganya mahal ya. Ya, memang tidak ada kewenangan dan hak kami sebagai anggota DPR untuk melarang masyarakat menjual tanah. Tetapi ini sekarang pesan moral saya kepada warga. Kenapa banyak modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dalam kaitan pengadaan tanah ini? Pertama, modusnya adalah dengan mengaku akan ada investor tambak udang, akan ada investor di bidang pertanian seperti tanam sorghum atau tanam pohon-pohon pertanian lainnya ya. Lalu mereka menyampaikan akan ada lapangan kerja baru di mana nanti masyarakat yang punya tanah lalu dikerjakan situ dengan gaji sekian. Ini modus kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencoba menipu rakyat. Ya. Saya berikan contoh. Saya warga Desa Sempungu ya. Saya asal dari Desa Sempungu. Ada namanya di sana Solembo. Solembo ini luas lahannya 140 hektar lebih ya. Ini dari hasil data yang saya dapat. Ada bukti semua pada saya. Di lahan itu ada sekitar 20 hektar milik warga yang sudah digarap oleh warga sejak tahun 2000 sekian ya, udah belasan tahun lah ya. Nah, warga tersebut sampai hari ini menggarap lahan itu. Namun warga tidak tahu bahwa tanah yang mereka garap selama ini tahun 2018 sudah disertifikat oleh oknum-oknum yang tidak diketahui asal-usulnya. Ya. Pertanyaannya, kenapa sertifikat bisa keluar? Kenapa bisa dibuat oleh orang lain? Ya tentunya dalam kaitan pembuatan sertifikat tentu ada pihak-pihak yang terlibat, terutama pemerintah desa dan kepala desa. Kenapa? Karena mereka yang mengeluarkan surat, BPN tinggal buat. Apalagi akan lebih lancar, akan lebih mulus pembuatan sertifikat apabila ada keterlibatan oknum-oknum pegawai dan pejabat di BPN di setiap daerah, terutama di Kabupaten ini. Itu contoh ya. Nah, bagaimana sikap saya sebagai Komisi 1? Ya kita lihat perkembangan ke depan. Cuma pertanyaannya, ini yang datang beli tanah ini siapa? Saya kembali ya, saya ingatkan ya tentang lahan Solembo di Desa Sempungu, Kecamatan Soromadi. Di sana juga ada lahan wali kota Bima, Haji Muhammad Lutfi, tapi beliau beli tanah itu.
Ya, beliau tanah belinya itu sama salah satu warga keluarga saya juga. Sekitar 2-3 hektar beliau. Cuma pertanyaannya, ya, apakah wali kota Bima juga itu sudah menjual lahan tersebut yang mereka beli kepada investor? Karena investor atau pihak yang membeli tanah kemarin di Solebo itu juga itu lahan di sekitar milik wali kota Bima. Ya, mudah-mudahan kepala daerah kita tidak terlibat dalam hal ini ya. Jadi Ya, tapi sebentar ya, saya kasih penjelasan dulu ya. Nah, apakah lahan yang mereka beli tadi akan digunakan untuk apa? Ya, di Solebo itu saya dapat data kemarin itu sudah 100 hektar tanah yang dibeli oleh pihak luar ini dengan harga dari 90 juta sampai 110 juta, 100 juta per hektar. Nah, ini angka sangat membuat rakyat tertarik. Ya, mereka akan beli lahan warga ini di lokasi yang berdekatan dengan pantai. Dengan alasan tambak tadi ya. Ya, saya mudah-mudahan ini betul nggak mereka datang ini untuk mengolah lahan itu dari lahan tidur menjadi lahan tambak, kita tidak tahu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mohon maaf ini Pak Dewan, tadi pun juga kami mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat warga Rontu yang punya lahan di sana. Namun pada saat ini dikuasai, lalu beberapa sertifikat itu yang sudah diterbitkan oleh pihak BPN ini. Nah, apakah terkait masalah itu ada nggak daripada RT RW-nya yang dibahas pada saat ini? jadi ya terima kasih ya untuk Ronto ya. Saya sekitar 1 jam lebih yang lalu mendapat laporan ya, cuman ini belum diantar surat-surat ini ya, tapi tadi datang konsultasi dengan saya sebagai ketua komisi, ada warga Kabupaten Bima yang datang melaporkan tentang ada 34 sertifikat ya, 34 sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN di atas lahan yang digarap oleh warga sejak tahun 1969, 70-an ya. Nah, ada puluhan warga yang garap lahan di situ katanya, luas lahannya sekitar 43 hektar. Nah, tiba-tiba tanah itu sudah sertifikat sejak lama oleh orang. Ya, padahal masyarakat ini setiap tahun menggarap lahan ini nih. Ya, setiap tahun menggarap lahan ini. Nah, oleh karena itu saya menilai begini. Di dalam kaitan dengan tanah saat ini ada istilahnya mafia tanah. Mafia tanah ini melibatkan banyak orang. Mulai dari pemerintah desanya, oknum kepala desanya, atau perangkat desa lainnya. Yang kedua, mafia tanah juga ini melibatkan oknum pegawai dan pejabat di BPN. Itu pasti itu. Ya. Kenapa? Kenapa pemerintah desa berani mengeluarkan syarat-syarat untuk memenuhi pembuatan sertifikat padahal tanah itu digarap oleh orang lain, barangkali. Karena mereka bisa lihat, mereka yang punya lahan, mereka punya wilayah. Dipantau, dicek dulu dong. Ini orang yang mengajukan permohonan sertifikat ini orang mana? Dari mana? Kalau dia beli sama siapa? Lokasi lahannya di mana? Tolong cek dulu. Makanya hati-hati seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bima. Ini pesan saya. Sebab mafia tanah ini sudah merajalela di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Bima. Sudah masuk para mafia tanah yang harus kita lawan siapapun dia. Saya sebagai ketua bersatu, siapapun dia, ya, mau pangkat apapun, mau jabat apapun, saya tetap akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kendati itu saudara kandung saya, dia terlibat, kita habisi. Kenapa? Karena ini akan merugikan rakyat dan masyarakat banyak. Ini ada nggak indikasi intervensi dari pihak pemerintah pusat terkait maraknya investor ini? Oke, terima kasih ya. Saya sebagai seorang politisi, ya, Komisi 1 membidangi hukum dan politik juga badan pertanahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada mafia tanah yang masuk di wilayah Kabupaten Bima. Bicara intervensi, saya menduga kuat pasti ada. Kenapa? Orang datang beli tanah di Bima ini untuk apa? Kalau tidak ada program dari pemerintah pusat. Ketika orang-orang besar di pemerintah pusat, apa ada oknum menterinya,
ada oknum-oknum tertentu yang dekat dengan kekuasaan, mereka akan mencoba mengintervensi, mencoba memanehkan kepala-kepala daerah ini, misalnya ya Bupati Bima ya dianggap punya lahan banyak. Ya kebetulan mungkin pihak-pihak yang punya kepentingan di pusat itu dekat dengan seseorang atau siapa akan mencoba mengintervensi. Ketika ada intervensi dari pusat, ya lalu apalagi itu atasan dari kepala daerah kita misalnya, ya karena kita ini beda partai ya, mohon maaf ya, bisa saja ditekan. Ya namanya perintah atas. Nah oleh karena itu, saya sebagai Ketua Komisi 1 ya, juga kami harus membantu. Membantu apa? Membantu kebijakan Bupati ini yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan saja